Apple, Google, Amazon. Mereka adalah sang titan, sang penguasa industri. Kerap kali kita nggak bisa menghindar dari mereka. Kita manfaatkan mesin pencarinya, kita gunakan gadgetnya, kita belanja di tokonya. Mereka tanpa kita sadari telah jadi bagian dari hidup kita. Apakah mereka akan berhenti di situ? Tentu aja enggak. Mereka akan terus bergerak masuk lebih dalam lagi ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga akhirnya mampu masuk ke dalam dompet kita dan menguras semua isinya. Sebagian orang lihat itu seperti perilaku iblis yang serakah. Terlepas dari perdebatan good or evil, saya melihat kejeniusan di strategi dan eksekusi mereka. Kejeniusan yang membuat apa yang dilakukan banyak perusahaan besar saat ini jadi kelihatan sangat terbelakang. Khususnya dalam menyusun strategi, mendorong pertumbuhan, dan menaklukkan pasar. Maka jelas kita harus belajar dari mereka. Kalau kita mau selamat. Kalau kita nggak mau, pasar kita habis dimakan oleh mereka. Dalam video ini, kita akan mulai dengan membahas gurita ekspansi lintas industri dari Apple, Google, dan Amazon. Kemudian menukik mengurai strategi produk mereka untuk masuk lebih dalam menguasai isi dompet kita. Di akhir video, saya akan mengajukan satu pertanyaan penting yang semoga bisa menggerakkan Anda untuk mulai berselancar layaknya para raksasa teknologi itu. Gak diragukan lagi, Apple adalah raksasa produk perangkat keras. iMac, MacBook, iPhone, iPad, Apple Watch, dan produk Apple lainnya sangat populer saat ini. Menariknya, beberapa tahun terakhir Apple memperluas portfolio bisnisnya dengan mengembangkan layanan online untuk pelanggannya, yang mencakup hiburan, berita, musik, kesehatan, cloud, pembayaran, dan lain sebagainya. Sebagai upaya Apple untuk terus mendorong pertumbuhan usaha. Apple sedang bertransisi dari hardware menuju software, bergerak menjadi perusahaan gaya hidup yang berbasis teknologi bergerak. Lalu bicara tentang Google, kita tahu ya bahwa Google adalah perusahaan yang menghadirkan mesin pencari untuk internet. Kita juga tahu Google memiliki YouTube, Gmail, Chrome, Android, Google Docs, Sheets, Slides, Sites, dan lebih dari 250 aplikasi lainnya. Namun, kini Google telah berkembang menjadi lebih dari sekedar perusahaan penyedia perangkat lunak. Google merilis jumlah produk fisik yang cukup populer seperti Pixel Phones dan juga Chromebooks. Dan akhir-akhir ini Google bahkan masuk ke dalam permainan e-commerce dengan meluncurkan Google for Retail untuk mendongkrak pendapatan dari Google Shopping Ads. Sementara Amazon adalah online marketplace terbesar di dunia saat ini. Namun jelas Amazon nggak berhenti di situ. Amazon merilis produknya sendiri seperti Kindle, Amazon Echo, Fire TV, dan masih banyak lagi. Amazon juga doyan mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain yang potensial seperti Zappos.com dan retail chain Whole Foods untuk masuk ke bisnis retail fisik. Amazon juga mengembangkan usahanya dengan meluncurkan layanan cloud yang sangat sukses yaitu Amazon Web Services. Dan saat ini Amazon sedang meningkatkan kualitas dan penetrasi layanan streamingnya dengan mengakuisisi MGM, studio film legendaris, rumah dari franchise James Bond. Dalam 10 tahun terakhir, bisnis Apple, Google, dan Amazon telah berkembang pesat keluar dari industri dan kategori produk awal mereka. Nah, menariknya, walaupun arah gerak bisnis mereka itu berbeda-beda, kini terlihat sebuah pola di mana mereka bergerak berkumpul ke satu industri, yaitu industri keuangan. Apa sih yang membuat perusahaan teknologi besar seperti mereka itu tertarik masuk ke industri keuangan? Nah, setidaknya ada 4 alasannya. Yang pertama, nilai uang yang berputar dan siap dimainkan di industri finansial itu sangat besar, yaitu 28 triliun US dollar atau sekitar 390 ribu triliun rupiah. Jelas ya, itu bakal bikin perusahaan manapun bakalan ngiler. Yang kedua, teknologi API memudahkan siapapun untuk menyematkan layanan perbankan ke dalam produk digital mereka. Hanya dalam satu gerakan, perusahaan bisa mendapatkan sumber pemasukan baru dari layanan keuangan di produk mereka. Yang ketiga, raksasa teknologi memiliki sejumlah besar data pengguna konsumen yang dapat dianalisis untuk membuat layanan keuangan jadi lebih personal. Itulah letak keunggulan kompetitif yang memberikan mereka peluang keberhasilan yang besar. Dan keempat, kalau kita lihat dari sisi bank, jumlah pengguna aktif dari para raksasa teknologi ini sangat menarik. Hanya dalam satu jalinan kerjasama, bank tiba-tiba punya akses pada puluhan juta calon nasabah, termasuk mereka yang selama ini tidak tersentuh oleh layanan perbankan. Itulah yang membuat mereka dengan senang hati bekerja sama dengan para raksasa teknologi. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana Apple, Google, dan Amazon bermain di industri keuangan dan mulai merangsek masuk menguasai dompet kita. Apple terjun ke layanan keuangan dengan meluncurkan Apple Card.
Dan berkat kebijakan nggak ada biaya, cashback instan, dan suku bunga yang fleksibel, Apple mampu mengumpulkan 6,4 juta nasabah hanya dalam 1 tahun sejak Apple Card diluncurkan pada akhir 2019. Menyusul keberhasilan tersebut, Apple meluncurkan Apple Family Card sebagai upaya memanfaatkan tren perbankan remaja dan anak yang tengah berkembang. Hadirnya Apple Card di tengah jaringan perangkat aktif dan layanan Apple yang luas akan semakin mengunci pelanggan ke dalam ekosistem Apple. Dan sebagai upaya untuk lebih memperkuat strategi itu, Apple mengakuisisi teknologi perangkat lunak yang memungkinkan transaksi antar telepon, serta menjadikan iPhone sebagai terminal pembayaran seluler bebas kontak atau contactless. Perlombaan untuk menjadi super app keuangan pilihan itu semakin memanas dalam beberapa tahun terakhir. Dan semakin banyak fintech menggabungkan perbankan, investasi, perencanaan pensiun, dan layanan keuangan lainnya dalam satu aplikasi. Google berniat untuk memenangkan perlombaan ini. Bermitra dengan 11 bank, Google meluncurkan Google Plex, versi termutakhir dari Google Pay yang menggabungkan layanan perbankan, transfer uang P2P, pembayaran, dan penganggaran keuangan pribadi dalam satu aplikasi. Sementara itu, Amazon sudah cukup lama menawarkan program pinjaman untuk menarik lebih banyak UKM ke marketplace-nya. Belakangan, Amazon bermitra dengan berbagai lembaga keuangan tradisional untuk meningkatkan skalabilitas layanan pinjaman tersebut, sekaligus menjadi upaya Amazon untuk mengurangi tingkat risikonya. Amazon juga mengembangkan teknologi contactless payment, pembayaran tanpa kontak, bernama Amazon One, yang sedang diuji di berbagai lokasi retail dari Whole Foods milik Amazon. Pada waktunya nanti, Amazon One akan ditawarkan kepada para merchant sebagai layanan yang berpotensi secara signifikan mengurangi penggunaan kartu kredit dan juga kartu debit. Pada saat ini, perusahaan teknologi besar memberikan layanan keuangan melalui jalur kemitraan dengan perbankan tradisional. Apple dan Google bermitra dengan bank untuk menyematkan perbankan ke dalam layanan mereka. Sementara Amazon mencari pemberi pinjaman institusional untuk memperluas penawaran pinjamannya. Kemitraan ini menghadirkan situasi win-win bagi para raksasa teknologi dan juga bank-bank tradisional karena membantu meningkatkan daya tarik dan retensi dari nasabah. Namun demikian, dengan munculnya tren pengelolaan keuangan yang semakin melekat pada aplikasi non-bank seperti media sosial, e-commerce, dan juga komunikasi, maka para raksasa teknologi memiliki insentif yang besar serta daya ungkit untuk menghadirkan layanan keuangan secara mandiri tanpa melibatkan bank. Bahkan akhir-akhir ini banyak sekali artikel yang mengulas rencana Amazon untuk membangun banknya sendiri. Nah, dalam perlombaan untuk menjadi super app pilihan yang memberikan layanan koneksi, belanja, dan perbankan dalam satu aplikasi, bank-bank tradisional sepertinya akan menghadapi ancaman tersingkir lebih jauh dari sistem keuangan. Para raksasa teknologi ini tidak berhenti berinovasi. Mereka tidak berpuas diri menjadi raja industri karena sadar bahwa industrinya semakin ramai dan bahkan bisa jadi ukurannya mulai menciut. Maka mereka terus mencari peluang-peluang baru, bahkan mengeksplorasi peluang di luar industri dan bisnis utama mereka. Hal itu kontras sekali dengan banyak perusahaan besar saat ini. Banyak perusahaan besar merasa nyaman jadi raja industri, bahkan ketika industrinya mulai diserang pemain-pemain baru yang lebih gesit dan mahir dalam teknologi. Alih-alih eksplorasi keluar dari zona nyaman, mereka justru lebih suka bermain di arena permainan yang mereka sudah kenal dengan baik, walaupun arenanya semakin lama semakin sempit. Para raksasa teknologi ini memiliki customer base yang bukan hanya banyak, tapi juga loyal. Karena selama bertahun-tahun, perusahaan raksasa teknologi ini berinvestasi pada hati para pelanggannya, pada kebiasaan kita. Mereka memudahkan hidup kita, menyelesaikan masalah kita, membuat kita kelihatan keren. Mereka juga sangat memahami kita, menghadirkan solusi bahkan sebelum kita memintanya. Nah, sekarang coba lihat deh perusahaan Anda. Apa yang sudah perusahaan Anda lakukan untuk pelanggan selain menawarkan produk dan layanan Anda sesuai dengan SOP? Seberapa besar perusahaan Anda berinvestasi pada memudahkan hidup pelanggan Anda? Jika suatu saat nanti raksasa teknologi itu memutuskan untuk masuk ke industri Anda dan menggunakan kekuatan data serta teknologinya untuk menawarkan produk atau layanan yang jauh lebih superior kepada pelanggan Anda, apa yang akan menghentikan pelanggan Anda untuk tidak beralih ke mereka? Di awal, saya menyebutkan bahwa ada pertanyaan penting untuk Anda di akhir video ini. Nah, sebelum saya ajukan pertanyaannya, sadari kembali ya bahwa para raksasa teknologi ini memiliki strategi dan proses sistemik untuk mengeksplorasi berbagai peluang, untuk berinovasi tanpa hambatan, untuk melakukan ribuan eksperimentasi tiap tahunnya, dan untuk belajar dari setiap kegagalan yang mereka alami. Kemudian, mengambil langkah baru yang lebih jitu secara cepat. Dan mereka telah melakukannya sejak awal berdirinya 2-3 dekade lalu. Hasilnya, ya lihat aja pertumbuhan mereka yang gila-gilaan dalam 10 tahun belakangan ini. Maka pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Anda adalah,
apa yang perusahaan Anda sudah lakukan dalam 10 tahun terakhir ini? Apa yang berbeda? Apa yang berubah? Apa produk baru yang keluar? Apa bisnis baru yang dirambah? Jika perusahaan Anda seperti kebanyakan perusahaan besar lainnya, jawabannya adalah nggak banyak yang berubah. Kalau ada pun, ya perubahannya sifatnya kosmetik lah, poles sana-sini. Menjual produk lama dengan kemasan baru. Ya ada sih, kita punya produk turunan atau modifikasi dan upgrade dari produk yang sebelumnya. Ya supaya kelihatan ngikutin zaman lah gitu ya. Walaupun sebenarnya secara fundamental sebenarnya nggak ada yang berbeda secara signifikan. Selain itu, cara kerja kita pun relatif sama. Model operasinya juga sama. Model bisnis sama aja. Maka menurut Anda, sampai berapa lama perusahaan Anda bisa bertahan di tengah gempuran disrupsi para raksasa teknologi yang merangsek masuk ke dalam industri Anda? Tenang, perusahaan kita akan baik-baik aja kok. Yakin? Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya.